Awalnya itu memang pada hobi olahraga, kita disatukan di olahraga awalnya, terus kita bulan bareng itu, terus akhirnya punya ide untuk bikin usaha seperti ini, Mas. Tapi tentunya sharingnya bukan sukanya aja, Mas, dukanya juga harus sharing. Iya, tapi saya sudah kebanyakan duka ya. Mafia jalanan, Jalan-jalan berbeda. Oke sedulur Mafia jalanan, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan berangkat menuju kota Bekasi. Ini sekarang di Jogja. Kita berdua bersama Mas Isa ini. Selamat jumpa lagi bersama Mafia Jalanan Channel. Kali ini saya sudah berada di Bekasi. Ini di rumah teman saya, tapi teman saya nggak ada. Teman saya sudah nunggu di warung es krimnya yang baru. Oke gitu ya, kita cek sama-sama, kita ke warungnya. Ini jarak warungnya deket aja, Lur. Sekitar 50 meter aja, jadi nggak jauh. Ya ini saya sampai Bekasi udah malam banget ya. Udah kemalaman, tapi teman saya masih nungguin. Nah itu ya. Sudah kelihatan teman saya. Ini Lur, ini sudah di depan kita ini ya. Kiosnya ini temanku. Ini sudah ditungguin tadi. Oke. Assalamualaikum. Oh ya ragu ya guyu. Ketemu jauh ini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sekali. Ya ini Mas U ini siapa? Kenal Pak Joko. Pak Joko. Joko, Pak. Jawa ya. Wong Jawa, Pak. Oh, Jawa juga. Oke. Mampir Jawa. Oke. Ini Nur Hadi. Pak Nur Hadi nih, Pak. Jawa juga Pak. Jawa. Wong Jawa. Mas Adi. Mas Adi. Oh. Oke Mas. Ini Mas. Ojek. Ini Sunda, Pak. Sunda. Sunda jelas. Sunda Asep. Ini Mas Ari. Mari. Jawa. Oh, Jawa. Sudah Pak. Ingat. Oke. Indonesia. Jawa ya. Ini komplit ya Indonesia ya. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Oke Lur, ini kita diajak temanku ke kios es krimnya ini. Es krimnya namanya es krim 8. Ya. Ini kita mau diajak nyicipi apa ngopi-ngopi mau. Beli es krim tapi ngopi. Lucu lah. Sambil itu. Kayak ini apa nih? Mangkok itu. Ya lucu. Ayo gimana nih? Kenalin juga. Iya, kenal Sunda. Kalau ini Nur. Iya. Pernah. Oh. Yang mana ya? Oh, berarti ini segini. Ketemuan segini. Ini apa namanya Bu Ulpa. Siti Ulpa. Orang Amis. Si Amis itu sini ya. Oh si Asem lagi kali. Si Amis kono. Iya. dari kasus kita nih. Itu ya. Oh, mantap. Salam kenal ya. 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 Oke, baik.
selamat jumpa lagi bersama kami Mafia Jalanan Channel. Kali ini kami jalan-jalan ke Bekasi dan ini disuruh mampir ke tempat temen lama ini, temen Merpati juga. Ya, Merpati lover. Namun saya kaget ini sampai sini ternyata disambut banyak orang ini yang nyambut ini kayak tahu beneran ini, saya jadi malu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya biar punya saudara banyak di Bekasi. Betul. Ya, sebelum ini akan dikenalkan es krim, itu kita kenalan orangnya dulu biar lebih akrab. Kita kenalan dulu ya dari samping saya, kenalan dulu Mas, namanya? Dengan Mas Joko Susilo, Wong Jawa. Mas Joko Susilo, orang Jawa. Asli ya? Asli. Ngawi, Mas. Ngawi. Oke, Mas Joko sudah lama di sini? Alhamdulillah saya sudah 15 tahun. Wow, tinggal di sini. Ya wes, lumayan sesuai. lama. Sudah punya anak istri? Alhamdulillah sudah 3 anaknya. Kebetulan anak saya itu 3 cowok, cewek cowok. Oke. Ya, sepatah. Tapi komplit ya. Komplit. Oke, di sebelahnya lagi, nah ini yang teman saya, artinya yang sudah kenal lama, namanya kenalkan Mas Dian. Iya. Merpati lover ya. Dulunya. Ya, dulu. Ya. Oke, Mas Dian. Nah, ini Mas Dian ini aslinya Ngapak juga, Banyumas. Saya pernah ke rumahnya 2 kali. Ya. Sudah pernah. Live juga ya. Nah, live juga di sana. Jualan burung dara. Jualan burung dara. Sekarang nama live jualan es krim. Sekarang ganti es krim. Kalau burung dara itu kan panas-panas. Nah, es krim itu dingin-dingin. Dari selatan hati. Iya, selalu. Jangan ada ngobrol ya. Oke. Kalau Mas Dian udah lama di Jakarta ya? Aku dari tahun 2012 kalau di 2012. Oh, udah lama juga ya. Nah, kita lanjut sebelahnya dengan siapa? Saya Eris Purnama. Eris Purnama. Saya aslinya Kuningan Jawa Barat. Sunda. Oke, Kumaha Damang. Aman. Dan kebetulan saya merantau sebetulnya ke Bekasi dari tahun 2003. Tahun 2003. 2003 saya sempat kontrak di kayu ini selama kurang lebih 2003 sampai 2005. 2005 pindah ke Villa Gading sini. Jadi dari tahun 2005 saya menetap di Villa Gading. Sekitar 19 tahun ya. Iya. Ya mau gimana lagi Mas? Betah-betahin lah walaupun panas banyak nyamuk. Ya karena memang Kita kan nggak tahu kalau panas banyak, tahunya ini dingin. Karena malam. iya karena kebutuhan kan akses dengan kantor juga lebih dekat. Betul. Kalau kantornya di mana? Saya di Cibitung. Ada di Cibitung. Oh. Di kantor apa? Saya kebetulan one stop service apa aja saya. Oh. Ada engineering sekarang udah merambah ke pengelolaan kawasan wisata juga, ke kayak guard, ke security. Sekarang one stop service hampir semua bidang pekerjaan ada di tempat saya. Gitu Mas. Mas siapa saya juga malah belum tahu Mas. Ya nanti tak kenalkan. Panjang. Oke, lanjut. Sebelahnya ini ada Mas siapa? Kang Asep. Kang Asep. Ya. Kang Asep. Rumah Damang. Rumah Damang juga. Aslinya mana? Aslinya mana? Aslinya Subang, Subang. Jawa Barat ya. Oh, Subang deket kene. Oh, Caket kene. Di sini udah lama juga. Udah dari 2008 ya. Oh ya. Tapi kalau merantau ke Bekasi dari 99 akhir. Oh iya. Dari kecil ya berarti ya? Ya, sekolah. Ya, 99 dari udah kecil kan, masih kecil. Nah ini yang paling hebat nih sebelahnya ini. Wah, sini. Wah, Ini Jangan ditanya kapan sininya. Nur Haji Pak. ya Aslinya Jeporo. Jeporo. Wah, aslinya Jeporo. Nah ini Jakarta kan sana mulu. tahun 90 di Jakarta. 90 berarti ya kurang lebih 36 tahun ya. Ya. Yang cukup lumayan lah, lumayan
Tuanya. Parah. Kira lebih banyak tuanya. Kan buah senior. Oh, senior. Sini nggak ada. Nggak ada senior. Senior. Soalnya jiwanya tetap muda. Oh, muda. Mungkin lebih muda. Mungkin. Dari yang orang mudanya gitu. Kalau ini yang masnya Bagus Pak. Tulis Teo Pak. Sulistyo Iya. dari Dari Pemalang. Pemalang. Oh, dekat rumahku. Enggak, kalau Kalau kan lama juga di sini. dari 2016. Dari 2016, oh ya belum begitu. Oke ya, sedulur Mafia Jalanan, ini sangat tepat channel Mafia Jalanan karena di jalanan ini banyak ketemu orang macam-macam. Pemalang, Jeporo, Subang, Kuningan, Banyumas, Ngawi, dan saya sendiri Pekalongan tapi tinggal di Jogja. Jadi benar-benar ini dia sudah banyak dari beberapa mewakili beberapa daerah lah ya. Indonesia mewakili. Oke, tapi yang ingin saya penasaran ini Mas Dian kan kemarin itu ngobrol-ngobrol nanti mampir saya tak suguh es krim. Saya punya es krim istimewa itu. Jadi saya penasaran kayak apa itu. Es krim istimewanya seperti apa? Makanya saya ingin mumpung di sini mau tanya-tanya yang komplit ya sekalian nyicipi. Di sini mau nggak nyicipi. Oke. Ini buka sudah berapa itu lama? Mas Joko? Kita buka itu, kita baru ya Mas ya. Jadi kita buka itu pada tanggal 8 bulan Maret 2024 ini. Jadi belum lama. Jadi pas 2 hari kita buka langsung memasuki bulan Ramadan. Nah, Ramadan kita Lebaran kemarin libur 1 minggu, terus baru buka lagi kita kemarin tanggal 15. Ya, sekarang kita udah bukan normal ya. Ya, ya. Oke, tapi saya gini mau tanya-tanya kalau belum merasakan kayaknya susah. Nah, dirasain dulu. Kita sebenarnya punya es krim yang lagi buat promo ya. Ini dari asli durian nih. Oh, ini promo ini. Oh. Tapi ya sebaiknya coba dulu ya Mas. Silakan ya, harus nih. Takutnya nggak bisa tanya. Sendoknya Pak. Ini sendoknya mana? Oke. Ini yang rasa apa? Durian. Rasa Murni, durian. durian murni tuh. Jadi kita nggak pakai Oke, lalu kita akan coba es krimnya ini katanya yang rasa durian asli. Masih yang udah pernah Ini semua tes lewat ini kita cobain semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Oke. Gimana rasa duriannya? Pas ya? Kental banget. Ya. Memang benar baru ya, bukan hanya artinya bukan promo doang, tapi memang benar-benar rasanya durian betul asli dan nggak ada pemanisnya atau bahkan nggak ada, memang benar-benar asli durian. Jadi nggak salah kalau jalan-jalan ke Bekasi, siapa tahu dekat sini nanti kita kasih alamatnya, mampir ke sini nyobain. Kalau nggak tuman, nah tuman itu pokoknya bahasa Indonesianya apa tuman? Tagihan. Nah kalau nggak ketagihan bukan es krim 8. Nah gitu. Es krim 8 pasti ketagihan. Nah gitu cocok ya. Bukti. Oke. Selain rasa durian apa saja yang sudah ada? Yang sudah ada yang udah kita produksi itu kita ada coklat, ada stroberi, ada vanila, ada taro. Variasi dari vanila itu ada vanila coco chip. Oh, okay. Yang coklat juga ada coco chip. Macam-macam juga. buah-buahan. Nah, kita selain yang memang cup ya Pak, maksudnya kemasan cup ya, tapi kita ada yang dalam bentuk lain itu seperti kon ya, kon itu kita ada kon yang premium, ada juga yang standar. Jadi itu harga kita cukup murah.
di angka 3.000 sampai 5.000 aja kalau untuk yang on. Nah, tapi kita ada variasi lain yang memang dapat kita sajikan bisa di dine in di sini gitu. Seperti quick feed, banana split. Mas Dian, ini idenya kok berubah jadi es krim dari merpati. Kalau nggak salah dulu pernah itu ya, alpukat ya? Dulu bisnis alpukat. Saya kira sih melanjutkan terus dibuat rasa alpukat gitu. Enggak, rencana ada nanti tetap alpukat. Enggak, kalau alpukatnya sudah enggak. Ya alpukat cuman karena kemarin kalau orangnya pada pergi ya, menerap komputer gitu kan. Oh iya. Jadi saya ya kita cuma melayani pemesanan aja. Harus betul. Melayani kalau ada pesanan gitu kan. Cuman kita nggak nyetok di rumah. Kalau dulu nyetok di rumah. Nah, sekarang enggak. Idenya siapa yang buat ide buat buka es krim ini siapa? Idenya tuh dulu itu pas kalau nggak salah itu pas hujan-hujan ya Pak Erik ya. Lucu sebenarnya idenya. Ceritanya lucu. Gimana? Itu kan kita itu berawal dari jalan-jalan ya. Tuh ada itunya kan di situ. Dolan bareng gitu kan. Dari jalan-jalan bareng bersama kita happy gitu kan. Itu Guci Tegal. Pas tanggal 9-10 Desember kemarin gitu kan. Kita tuh semuanya itu satu keluarga itu jalan-jalan ke sana. Supaya kalau bisa jalan-jalan kan biasanya silaturahminya hilang gitu kan. Nah, pas bulan Januari ya Pak kan? Januarian lah ya tuh. Januari pas hari Jumat ceritanya tuh aku mau pulang kampung tapi lagi pada makan pisang goreng nih ceritanya, pisang goreng sama kopi gitu kan. Nah, karena ada grup WA kan. Ngopi gitu kan. Kopi teras gitu kan. Nah, itu di tempatnya Pak Apri dulu di belakang. Nah, sana lah. Tahu begitu muncul semua nih. Muncul semua, kita ngopi ya itu di sela-sela ngopi tuh entah dari mana itu kan tahu-tahu kok ngomong yuk bisa yuk gitu kan. Akhirnya muncullah ide ya kan bikin es krim gitu. Itu juga spontanitas gitu. Nah, itu karena namanya 8 kan kita berawal dari orang 8 gitu ya. Makanya dinamakan es krim 8 dari 8 orang gitu. 8 orang. Karena hasil ngopi bareng sama ini makan. Ini pisang goreng. Yang dua mana ya? Yang dua. Dan gua tadi ada si Pak Apri sama Pak Tomo, cuman karena ini habis event tadi ya kecapean itu kan. Jadi dia pulang duluan karena anaknya yang satu rewel, yang satu nggak rewel, ya udah pulang duluan ya. Biasanya lengkap biasanya. Berarti ini usaha bersama gitu? Iya, usaha bersama. Kalau rencana kedepannya ini Pak, tadi Pak Aris, ini rencana ke depan ada untuk dibuka brand enggak ini? Ya mungkin kita coba ya selain menyambut kajian tadi, sebetulnya ini dari obrolan ringan kita. Karena sebetulnya di usia-usia seperti kita itu memang sebagai karyawan yang masih dijajah lah istilahnya. Mungkin ke depan harus sudah merdeka secara waktu Mas. Karena kan kita tua, harus mempersiapkan pensiun tanpa harus mengurangi income kan seperti itu. Makanya kita bersepakat dengan teman-teman yang 8 orang ini, ayo kita mulai punya pijakan baru. Selain tentunya masih dijajah, ya kan, masalah waktu segala macam belum merdeka. Ayo kita bikin pijakan yang nantinya lebih happy, lebih free secara waktu gitu loh. Makanya kita selain mempersiapkan nanti untuk pensiun juga istilahnya kita punya usaha sendiri yang kita manage secara profesional lah, profesional dan kekeluargaan sebetulnya asas kita itu. Jadi termasuk di dalamnya nantinya akan memberdayakan orang. Nah sebelumnya sih kita mungkin akan fokus di satu tempat ini dulu Mas, sebelum nanti mungkin berkembang menjadi cabang-cabang yang lain atau mungkin bisa juga franchise. Tetapi yang lebih saya pikirkan justru di diversifikasi usahanya. Jadi tidak hanya mungkin es krim, tapi nanti juga ada macam-macam dan kita sudah ke arah situ.
kita sudah ke arah situ dengan adanya catering, dengan melayani beberapa perusahaan, terus mungkin sains tanda-tanda kayak K3, tempat berkumpul, terus mungkin dilarang merokok seperti itulah. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan step by step lah. Jadi kalau kata Agim bicara sih, mulailah dari yang kecil-kecil dan segera kerjakan seperti itu. Ya kita sih pengen besar lah gitu Mas. Itu saja mungkin kalau dari saya. Terima kasih ya. Wah tadi Pak Aris ya sudah jelaskan, jadi ya benar. Cuman tadi kalau masalah dijajah itu saya sebenarnya kurang setuju karena dulu jenengan yang lamar kan atau dilamar? Menjajakan diri. Oh, menjajakan diri sebenarnya. Iya. Nggak mungkin orang kamu tak jajah mau kan enggak? Kita memang sengaja pengen dijajah kan? Iya betul. Nah setelah lama kok nggak enak gitu. Masalahnya itu ya. Iya. Kalau Mas Asep, apa ini? Ada gambaran apa? Artinya sampai mau bareng buka usaha gini? Kalau saya sih pada saya dasarnya karena saya sering berkumpul ya, sering berkumpul terus dari asas kekeluargaan itu apalagi lingkupnya itu kan satu RW gitu kan, jadi lumayan orang-orang di sini tersebar lah gitu kan, jadi lebih banyak ke silaturahim lah, dan apa saya yang didapat dari perusahaan itu selama bekerja dari tahun 99 ya sampai 2024 ini ya saya akan coba untuk membantu teman-teman ini gitu kan, apa sih yang saya bisa kasih gitu kan dari pengalaman kerja saya gitu. Itu aja sih motivasi saya, intinya dari kekeluargaan. Mantap juga. Tapi kerja di mana sekarang? Sekarang saya kerja di Astari Suju. masih dijajah sih. Masih Saya murni menjajakan diri ke Jepang. Tapi sebetulnya bukan menjajakan diri sih, saya dipanggil waktu itu. Oh nah, bagus kalau itu. Berarti masih dijajah ya? Ya, masih dijajah. Ya memang dijajah. Kalau ini minta dijajah. Nggak tahu parah yang mana itu. Tapi menikmati penjajahan. Nikmati. Oh ya, yang ada kita nikmati. Kalau kalau Pak Nur Hadi kayaknya nggak ada ide apa-apa ya, cuma katut aja ya. Pada saya emang katut aja. Kemudian saya kan Nggak guyonan ini Mbak, jangan diambil hati, jangan diambil hati. Ini sudah nggak serius. Oh enggak. emang Gimana Bang? Mungkin deh. Mungkin Bukan kendor loh. Enter. Di samping itu Sama Arul enter itu. di saat sekarang kan saya di pengacara Mas. Oh ya sama. Pengangguran banyak aja. Kan saya udah pensiun. Nah kebenaran teman-teman mengajak usaha dan itu harus saya lakukan. Nggak mungkin setelah pensiun anak istri saya nggak makan kan? Masih sehat, bisa berbuat, bisa menghasilkan, dan mudah-mudahan ke depan bisa berbuat untuk orang lain. Amin, Itu. mantap ya. Kepada itu. Oke, Kebenaran cita-cita ya. teman-teman baik semua. Mantap ya, sangat setuju, sangat apresiasi. Artinya umurnya sekarang udah berapa Mbak? Saya umur sekarang 57. 57, oke. Karena saya katakan pada teman-teman, Iya. teman-teman itu seharusnya sudah nggak pantas saya bergaul. Karena emang saya orang suka ngumpul. Gak apa-apa. Kumpul itu memperpanjang umur dan silaturahim ya, sama kan? Silaturahim itu Iya. umur banyak rezeki. Iya, cuman bahasa Jawanya ngumpul. Sebenarnya kan silaturahim sama. Silaturahim. Nah, dan ngumpulnya tapi yang rohim, yang baik. Kalau ngumpulnya gelut ya bukan silaturahim. Oke Mbak, matur nuwun dari jauh-jauh dari Poro dan sekarang di sini banyak saudaranya. Saudara-saudara. Kalau Mas Santoso? Tio. Oh Mas Tio. Sulistio. Oh. Kalau Mas Tio, awalnya gabung ini? Awal gabung pertama kan saya belum kenal Pak Joko, Pak Eris, baru awal kenalnya dari Pak Dian, Pak Asep, tetangga saya juga. Pas ada ajakan jalan ke Guci,
saya kenal Pak Joko, Pak Eris, termasuk Pak Dinur juga. Ya termasuk untuk yang sekarang ini kan apa ya, sebagai sesama karyawan itu kita merasakan keresahan-keresahan yang sama. Iya, Satu penderitaan. sama, pasti kita kepikiran, iya, takut di PHK. Yang kedua, ketika kita pensiun, kita mau melakukan apa? Ya kan? Pasti ada pikiran di situ. Ya selama ini kita sih, saya meraba-raba pengen belajar usaha, dan alhamdulillah ada ajakan tanpa pikir panjang, ayo kita kerjakan sama-sama, serius, mudah-mudahan hasilnya dan ada manfaat untuk lingkungan sekitar. Iya. Dan itu pun ini apa namanya, di luar ekspektasi saya ya. Karena apa? Di pikiran saya pun nggak terpikir kalau kita bakal mempekerjakan orang-orang sekitar. Jadi alhamdulillah manfaatnya untuk lingkungan itu ada. Untuk apa kita kalau ada rezeki tapi nggak manfaat, itu pun ilmu ada tapi nggak bermanfaat. Oke. Iya. Karena saya pun yakin, kenapa bapak-bapak yang di sini tuh saya anggap semua mentor bagi saya. Karena saya pemula. Oke Mas Tio, ya sebenarnya mungkin tadi ketakutan seperti itu tuh kalau saya nggak ada sih ya. Iya. Saya Mbak ini sekarang udah nggak punya ketakutan bakal di PHK kan nggak mungkin kan. Mau kerja ya enggak, di PHK takutnya sama urusan dokter. Iya. Ya, kalau bicara umur ya saya sebenarnya juga sudah. Oh ya tadi belum kenalan ya. Nama saya UU ya, panggilannya UU Simatupang. Tapi bukan orang Medan. Simatupang itu karena itu jadi Simatupang. Jadi yang manggil sebenarnya bukan saya buat sendiri ya, ada yang manggil. Jadi terkenalnya itu di Merpati itu Simatupang tahunya gitu. Jadi memang nggak pernah di PHK karena nggak pernah kerja kayak gitu. Iya, yo resikonya tapi yo gue mau takut terus sampai gitu. Takut terus dan saya juga ya sudah tua juga Mbak, sekarang sudah 55. Jadi putu saya sudah 4, 7. Tapi belum kelihatan 55. Kayak 5 Ya ini saya sangat senang bisa ketemu terutama Mas Dian, dan di sini bertambah lagi, ini bertambah saudara lagi. Intinya karena sekarang ini yang mau dibicarakan es krim. Nah saya ingin ngulik es krim. Es krimnya itu yang buat resep dan lain sebagainya itu siapa? Ini yang mau jawab siapa? Kalau yang es krim terbaru ini yang bikin resep itu Pak Dinur, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Pimpinannya itu pimpinannya. Manur yang berresep. Iya. Berarti apa dari penjual keliling itu tanya-tanya itu apa? Sebenarnya cuma belajar aja dulu dari media. Oh gitu. Dari YouTube dan banyak. Sebenarnya kita ajukan tester. Terus sekali aku jadi 8 kali bikin tester Oh gitu ya. 8 makanya takut resep. Sampai nggak jadi terus. Tapi alhamdulillah sebenarnya ini apa tester yang ketiga sebenarnya udah disetujui sama teman-teman semua, udah pada mencicipi semua, udah oke. Cuman terhitungnya kalau ketika udah oke itu HPP-nya kalau tinggi. Kita berusaha menurunkan sampai 4 kali atau 5 kali itu. Tapi ternyata ya itu juga yang diokein. Karena mengejar kualitas ya. Iya. Mungkin sebetulnya awalnya kenapa terbersih kita bikin es krim itu karena sebetulnya Pak itu punya saudara. Alumni dari salah satu merek es krim terkenal. Nah, kenapa kita tidak coba berdayakan ilmunya? Awalnya dari situ Mas. Dan pemain es krim khususnya di lingkungan kita lah, di perumahan, pada skala UMKM ya, itu jarang sekali. Kan kebanyakan kalau UMKM itu kuliner gitu kan. Nah kita coba out of the box lah, istilahnya kan begitu. Coba kita cari jalan keluar yang lain, di mana yang relungnya itu masih longgar lah, seperti itu. Makanya kita coba es krim ini
Dan alhamdulillah sih saya lihat perkembangan progres lumayan baik. Jadi merayap, tapi stabil dan terus. Awalnya sih dari situ. Dan ini yang ngomong sebenarnya, ini tuh punya, ini alumni sini, kenapa kita nggak coba? Gitu. Karena kan itu hal yang unik dan pemainnya belum begitu banyak. Betul. Itu masuk. Ya, dan peminatnya itu banyak. Dari anak-anak sampai tiba-tiba bapaknya gini loh Mbak, gini loh Mbak, sampai tiba-tiba kayak gini loh. Ini memang peminatnya banyak, makanya kemarin tanya-tanya Mas Dian, artinya kalau wah cocok ya, aku naik buka franchise, daftar kan gitu. Jogja gitu daftar. Oke, nanti kita siapkan di Jogja ya. Nah kalau sekarang marketnya sekarang di sini itu hanya sekitar sini atau ada market lain? Ya baru sih Pak. ya memang awalnya kita target lingkungan sekitar dulu, tapi ya memang sekarang udah merambah ke luar perumahan ya. Luar perumahan itu terutama karena ini es krim kebanyakan anak-anak, jadi pulang sekolah mampir itu, jadi dari berbagai tempat, tapi masih di sekitar sini ya, tapi udah di luar perumahan kita. Enggak, yang saya maksud gini, kalau di tempat saya di Jogja itu banyak jualan es krim, itu es krim yang keliling itu kebanyakan dari daerah Petanan, Bayat, Klaten sana. Maksudnya kalau bisa, misalkan itu mau memberdayakan orang lain juga, itu kenapa nggak diajak kerjasama? Misalkan nanti akhirnya sama seperti dulu saya membuat pabrik roti bersama anak-anak itu, ya yang bisanya keliling jualan. Nah, dan rotinya itu saya dulu kalau sablonnya itu saya kasih doa, setiap rotinya itu kasih doa di situ, bungkusnya itu ada macam-macam doa. Nah, ini nanti mudah-mudahan juga bisa nanti ada doa untuk orang tua apa itu juga, kalau nggak ada kata-kata bijak itu banyak Apa sampai akhir ya itu di kemasannya itu ada Kayak salah satu merek permen gitu ya. yang kayak gitulah. Maksudnya itu udah dulu tahun saya di Semarang waktu itu tahun 97. Jadi tahun 97 itu buat usaha kayak gitu. Itu salah, belum ada HP, mau komunikasi susah. Itu sudah bisa. Artinya ini kan lebih canggih lagi. Mungkin ada. Nah, yang paling penting lagi tadi kalau bisa franchise itu coba dipikir nanti bisa franchise di Jogja, es krim 8 kan sangat. Seolah-olah. Karena kita kan juga baru merintis ya. Jadi kita ya kita baru berjalan 2 bulan istilahnya, 2 bulan, tapi alhamdulillah penjualan kita, pasar kita itu udah di luar apa ya ekspektasi malahan. Jadi ternyata penggemar es krim itu ternyata luar biasa. Setelahnya kita awal bikin itu udah kita yang sekiranya bikin harga yang murah lah, yang bisa dijangkau oleh lingkungan sekitar, karena kita juga istilahnya kan awal kita bikin usaha itu istilahnya ya kita coba dulu lah gitu kan, maksudnya nggak terlalu mengejar untung di awal gitu ya. Ternyata malah banyak. Ternyata bukan. Ya alhamdulillah sih. Bukan gini Mas, kita bikin harga di 3.000, tapi kita bikin varian yang di harga 5.000. Ternyata berjalannya waktu itu pembeli ini ya termasuk anak-anak yang remaja malah pilih yang 5.000. Akhirnya kita bikin varian baru kayak Fridge Sweet yang harganya lebih mahal. Kayak Sundae, kita bikin Sundae itu di harga 8.000. Terus kita bikin Fridge Sweet yang harga 10.000. Ternyata kok malah yang mahal yang laku. Saya bingung juga. Kita awalnya itu kita takut jualan itu yang murah aja lah, yang 3.000, 5.000 yang sekiranya terjangkau. Ternyata di luar ekspektasi kita. Untuk contoh untuk kayak hari ini gitu ya, dan kemarin ya, kita Fridge Sweet itu kebetulan kita di angka 10.000 per cupnya, 1 cup itu. Kita karena pengemasan pakai cup itu 10.000. Penjualannya kayak hari kemarin gitu, kita bisa mencapai
kemarin itu di angka 80 cup gitu, sehari dengan hanya free fit aja itu, baru di luar Sunday dan pon dan gitu. Mantap ya. Jadi alhamdulillah istilahnya Sehari itu? satu hari Sampai? ya, termasuk hari ini juga lumayan kita penjualan penggemar es krim itu alhamdulillah. Jadi ya itu tadi kita bilang kita baru 2 bulan ternyata di luar ekspektasi kita gitu. Ya alhamdulillah karena niat kita buka itu dulu Mas, memang ya udah kita buat tempat kongko, buat tempat ngobrol, ngopi bareng, syukur-syukur ada hasilnya gitu. Terus terutama yaitu usaha kita itu bermanfaat untuk lingkungan. Jadi saya juga di luar ekspektasi juga, karena nggak ngira mau dapat es krim juga. Iya benar. Iya nggak nyangka itu, karena kalau saya itu suka banget sama es krim. Benar suka, tapi nggak pernah beli. Kalau yang ngasih ada yang ngasih suka. Bener. Kalau nggak ada Enggak. Ratu ya. Jujur tapi gitu. Terus gimana? Terus tadi ya itu gitu istilahnya kita keberadaan kita di lingkungan sini, kita dari teman-teman semua sini juga kebetulan di lingkungan masing-masing kita kan beda-beda RT nih Mas. Dua RT ini loh. Ya jadi kita ini satu RW, kebetulan di RW kita itu dalam satu perumahan itu ada 16 RT ya. 16 RT kebetulan ini ya teman-teman ini beda-beda RT semua. Memang kita disatukan di Jalan Bareng itu, waktu Jalan Bareng itu berawal dari kegiatan RW, ada turnamen, ada apa, kita sering ketemu bareng, seperti turnamen olahraga ya, kayak badminton, pingpong, voli. Nah, Pak Dinur ini atlet pingpong senior. Pak Iris ini kebetulan memang punya klub voli. Pak Iris yang Gahar, namanya Gahar Volleyball Club ya. Terus sebetulnya serem atau Gading itu Gading Harapan, nama rumah kita kan kita Gading Harapan. Gading Harapan disingkat Gahar. Nah kebetulan Pak Dian ini juga ketua PB badminton di RW. Jadi anggotanya ya Pak Asep, Pak Tio ini anggota dari PB. Apa namanya? Pengurus PB. Jadi ada bendahara, ada ini kalau dia ngitung untuk olahraga. Jadi memang awalnya itu memang pada hobi olahraga, kita disatukan di olahraga awalnya, terus kita jalan bareng itu, terus saya punya ide untuk bikin usaha seperti ini Mas. Jadi ya itulah apa awal kita bisa buka bareng ini, dan karena kita dari lingkungan yang berbeda-beda dan kebetulan masing-masing ini kan aktif di lingkungan masing-masing. Ya, aktif di lingkungan masing-masing, akhirnya ya karena sosial teman-teman ini tinggi ya kita bikin usaha ya setidaknya berpengaruh untuk sosial gitu ya, lingkungan sekitar. ya kalau saya sangat apresiasi ya, artinya senang banget ada kegiatan seperti ini, karena ini saya hanya ada agak-agak khawatir. Yang namanya kerjasama itu kan susah banget. Nah, kalau tidak ada dasar. Itu banyak yang mengkhawatirkan, bukan masalah ya. Banyak yang mengkhawatirkan. Bukan sama saya telat. Oh lah. Dari awal kita buka itu udah banyak Wanti-wanti. banyak yang wanti-wanti, hati-hati, usaha bareng-bareng. Iya. Biasanya apa terjadi ada konflik lah, konflik kepentingan. Iya, Apalagi kalau udah urusan duit katanya. Iya. Nah itu makanya kembali ke orientasinya tadi. Kalau orientasinya bukan profit, tentu akan lebih ringan. Tapi kalau orientasi profit melulu itu, Ya, itu. udah kadang nggak bisa. Ya memang kita tetap berpikir usaha kita itu ada profitnya. Ada juga ya. Ya, tapi itu tujuan apa istilahnya bukan untuk kehidupan kita sehari-hari ya, bukan istilahnya buat makannya dari situ. Kebetulan teman-teman ini kan semua masih aktif bekerja di perusahaannya masing-masing ya. Jadi istilahnya untuk urusan dapur itu jangan aman lah gitu kan. Jangan terjadi apa-apa amit-amit gitu kan. Iya. Ya setidaknya urusan dapur masih aman gitu. Ya gitu. Jadi ya kita cara menjaga kita biar tetap bareng ini tentunya kita itu punya istilahnya bagian masing-masing Mas. Jadi urusan kita kalau udah ini ya sesuai bagian masing-masing dalam kerjaan. Sesuai kayak Pak Tio ini memang kebetulan
biasa di QC makanan ya. Oh. Kerjanya memang sebagai QC. Iya. Di apa? Di perusahaan mie. Perusahaan mie. Iya. Ya. Itu yang dijual-jual yang sudah gitu dijajakan atau yang kebalik? Yang saya beli itu saya suka mie. Yang beli mie. Belinya di mana, Pak? Ya di warung. Iya sih. Nggak, kalau yang di warung yang masih kemasan ya lolos semua rilis. Kecuali kan ada yang nggak rilis itu kan dia pecah atau patah, itu larinya nanti ke pedagang-pedagang bakso, mie ayam. Kalau masih kemasan udah rilis semua. Ya karena Pak Dio ini biasa kerja QC dan kebetulan kita juga usaha kita di bidang makanan, beliau QC di makanan, akhirnya benar-benar steril bener ya. Jadi memang apa yang dia biasa lakukan di perusahaan tempat dia kerja sehari-hari diterapkan di sini gitu. Jadi istilahnya kayak Pak Eris yang memang biasa di manajemen. Iya. Biasa artinya ada fakultas sendiri-sendiri. Wah, punya kemampuan dan kehebatan masing-masing. Yang satu spesialisasi. Iya. Saya bilang fakultas. Betul. Nah, saya sebenarnya punya juga, tapi saya bagian cleaning service. Nah, bersih karena gini saya bisa. Ini tak bersihkan nanti ya. Tapi bagusnya kita ini gini Mas, kita itu bisa narik ya masing-masing istri kita untuk balik ke sini. Iya. Itu yang kita coba kita tetap bangun, tetap bisa jaga komunikasinya agar usaha kita ini juga didukung sama keluarga gitu loh. Istilahnya kita pulang malam pun karena kita istilahnya ngopi di sini kita nggak khawatir. Iya, karena ya tahu dia mereka juga udah tahu kalau nggak ada di rumah biasanya pasti di sini gitu. Nggak jauh-jauh katanya. Jadi aman. yang nggak kalah pentingnya itu biar usahanya itu tetap lancar, nggak ada masalah, itu kita tetap mengikuti perkembangan zaman, itu digitalisasi. Dengan melalui sistem, ya kan? Jadi istilahnya kalau sistem kan istilahnya nggak punya apa istilahnya toleransi gitu kan. Jadi istilahnya apa yang udah tersistem ya kita mau nggak mau mengikuti gitu. Nah itu yang perlu kita garis bawahi gitu. Jadi biarpun kita berasaskan kekeluargaan tapi ada profesionalnya gitu. Itu untuk menjaga supaya kita itu tetap istilahnya berjalan di koridor ya terus. Iya, dan tidak ada dusta di antara kita lah. Akhirnya kita biar rapi, akhirnya semua kita pakai sistem. Jadi memang pakai aplikasi ya, kita pakai aplikasi penjualan, pakai aplikasi inventory, semua kita pakai aplikasi Mas. Terus untuk promo-promo kita ya kita manfaatkan media sosial yang ada. Resep itu di sistem itu kita bisa buat, bisa kita atur untuk ini. Kalau ngomong-ngomong, kalau boleh tahu dulu pertama iurannya lah anggap aja. Bareng-bareng itu sampai habis berapa? Maksudnya habis berapa ini buka usaha awal? Awal itu Pak ya. Jadi sebetulnya awal kita itu kalau boleh jujur karena konsepnya mungkin begini Mas U. Kenapa kita 8 orang? Sebetulnya selain asas kekeluargaan juga kita terbantu dari segi marketing. Jadi kan kalau banyak yang punya istilahnya, kan marketingnya selain owner juga dia marketing kan bisa promosi secara lisan ke teman-temannya. Karena ini perusahaan gue gitu. Menjalan mudah-mudahan dengan konsep itu income kita jadi stabil. Minimal itu dulu konsepnya seperti itu. Terus kalau mengenai modal awal, kita itu mungkin sekarang sekitar 70-an lah Mas, karena di awal itu 36, ternyata kita berkembang dari awalnya satu ruangan, sekarang jadi nyewa di sini untuk tempat dine-in-nya, untuk tempat nongkrongnya, jadi terus berkembang, akhirnya hampir 2 kali lipatnya, dari 36 itu dibagi beberapa orang gitu, jadi membengkak karena perkembangan juga seperti Pak Dian bilang, kita beli Tomori gitu ya, kita beli sistemnya, kita beli freezer sebagai supportingnya lah, kan seperti itu. Karena kalau tanpa itu kita akan kedodoran hanya
satu varian saja atau hanya jenis yang khas saja itu lambat untuk return-nya gitu. Ya, misalnya kita itu berawalnya kan berdelapan lah ya. Tuh, gambarannya itu kan kita terus berusaha itu gimana caranya biar yang berdelapan ini yang jadinya kalau bersebelas kelihatan. Karena kan kami aku, Pak Joko, Pak Eris, Pak Asep, Pak Nur, Pak Tio, Pak Tono, Pak Lepo, Adi, Pak Apri, terus Pak Didi ya kan jadi berbelah. Tapi sebenarnya enggak, itu ada lagi totalnya itu 25. 28 kan tiganya itu karyawan kita. Oh iya. Jadi totalnya sebenarnya 25. Yang dari kita yang berdua kalau ada Pak Aku ada. Jadi kita bikin sistemnya sistem saham aja. Oke ya Pak. Jadi 40% kita dilepas ke pasar. Ke pasarnya kemana? Ke yang dolan bareng itu. Ya. 60 kita keep yang 8 orang. 40%-nya kita 11. Oh 11. So kita keep 11 orang. Kembangnya ini. Kembang, terus yang 40%-nya ke pasar, tetapi masih di lingkaran dolan bareng itu. Oh iya. Komunitas dolan bareng. Jadi tidak kemana-mana. Hampir tadi 25 orang, coba kalau berantai-rantai promosi secara lisan, gimana nggak stabil perjuangan kita? Ya. Harapan kita sih seperti itu. Ini mafia jalanan ya. Sukanya dolan mulu nih. Oke, ya, sedulur mafia jalanan semua ya. Jadi tadi kita sudah dengarkan ini tanggap tokoh-tokoh lah ya. Tokoh-tokoh karena emang dunianya punya spesialisasi yang bermacam-macam. Jadi ketokohannya juga macam-macam disatukan dan menjadi kuat. Tentunya kalau membuat perusahaan pun kita membuat perusahaan kan harus merekrut orang yang dari berbagai macam spesialisasi. Nah ini sudah ada, sudah jadi perusahaan lah. Yeah. Jadi lebih mudah. Nah ini bisa kita ambil pelajaran tentunya untuk sedulur yang mungkin nonton tayangan ini, tayangannya jadi kayak talk show ya. Padahal jalan-jalan ya. Jalan-jalan kok kayak talk show gini. Ya, tapi ini justru mungkin bisa membuat ide motivasi yang bisa dikembangkan menginspirasi minimal menginspirasi bisa dikembangkan di daerah masing-masing yang memungkinkan seperti itu. Karena ini saya rasa juga memang bagus sekali. Ya kita juga punya cita-cita ya, mudah-mudahan tercapai di tahun 2027. Rencana sih pengen umroh bareng. Amin. Alhamdulillah, insya Allah bisa lah. Insya Allah kalau cita-cita yang bagus masa nggak akan terlaksana. Jadi mantap sekali. Saya juga Tapi mungkin Mas Ul, yang paling penting adalah tidak hanya dalam tatanan wacana, segera dieksekusi. Iya. Gitu. Ya kita ada lagi nyari itulah. Iya, tapi ini kan ini udah bukan wacana lagi. Iya, ya, awalnya begitu. Jadi kita tidak mau hanya tatanan berwacana saja. Betul, makanya ini sudah action. Jadi apapun saya kira pasti akan di-action kan. Misalkan mau buka catering ya buka, mau buka jasa apa sudah buka gitu sudah. Jadi akan, dan saya juga ikut berdoa mudah-mudahan bisa jadi perusahaan yang besar, benar-benar besar yang sahamnya bisa benar-benar memberi manfaat kepada orang-orang. Amin. Bisa ini nanti jadi PT. Ya, insya Allah kita macam-macam ya. Dalam bulan ini kan akhir April ya. Insya Allah mulai Mei kita udah mulai urus untuk legalitasnya. Sementara ini kita pakai UMKM dulu. UMKM dulu, setelah ya UMKM ini kan udah jalan ya. NIB apa udah kita udah punya lah gitu ya. Oke, kita udah punya. Untuk bulan depan kita mulai satu persatu kita legalkan secara perusahaan kita yang buat. Setuju, sangat bagus. Oke, saya yakin kalau kita lanjutkan ngobrol itu pagi saya kuat. Saya nggak kehabisan bahan untuk ngobrol, tapi tentu bapak-bapak karena masih ada yang kerja di tempat lain juga. Masih ada yang dijajah. Masih ada yang menjajahkan diri. Nggak apa-apa. Sebenarnya tadi bahasa guyonan ya. Karena sebenarnya kita juga butuh juga sih. Iya. Nah ya makanya ya nggak apa-apa lah. Kita dulu dijajah ya nyatanya bisa merdeka. Sekarang kalau merasa terjajah dengan ini merdeka lama-lama. Amin. Kan gitu.
Ya. Ya kan Kalau di Jogja bisa. Nah, nanti saya ditulari lah. Artinya manfaatnya nggak hanya ini. Ini saya duluan sudah lama sama Mas Iya, Dian. cuma kan belum nyampe ke Jogja. Nah, iya. Kalau kita ke Jogja ya. Nah, nanti kita ketemu ini ntar ya. Nah, mantap. Ya. Mantap, pasti saya terima. Mampir. Ya. Kita Keliling, kan ini mafia Jalanan. ini bocorannya. Nah, Kita yang di Eskrim 8 ini, yang tentunya teman-teman semua yang di bulan bareng, kan jalan-jalan nanti bulan Juli ke Dieng, mampir ke Jogja. Ini nggak bisa. Jauh. Kalau nggak sampai yang ke dia aja. Ketemu di Dieng gimana? ya nggak apa-apa. Mafia jalanan bisa ketemu di mana? Di mana-mana aja saya bisa lah. Nek pas tapi. Ya nanti maksudnya kalau ke Jogja mau kapan direncanakan, saya kan destinasi di Jogja juga tahu semua gitu ya. Nanti yang bagus, yang mau yang masih virgin atau mau yang ramai, yang boom, yang itu tahu lah. Makanya bisa nanti kalau ke sana jadi kayak mau. Tapi yang paling penting itu nanti itu coba dipikirkan untuk buka fans di Jogja dengan nama ini gitu. Ya. Kalau bisa ke sana nanti coba dipikir, di setting sistemnya gitu. Saya diajari sistem, saya terus terang kurang lah karena Bisa kita sharing lah saya ya. bukan orang itu Bisa sharing. ya itu Semangat tetap buka. untuk ke depan. Tentunya sharingnya jangan bukan sukanya aja mas, dukanya juga Iya. harus sharing. Itu penting. Iya, tapi saya sudah kebanyakan buka ya. Kalau yang suka, yang bisa sharing toh. Udah biasa orang sharing sukanya, gitu. Sharing suksesnya, tapi nggak pernah sharing dukanya, gagalnya, Perjalanannya, dan prosesnya. Oke, terima kasih untuk perjumpaan di sini. Di Bekasi ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti. Oh iya, waduh, sampai kelupaan. Ini kalau orang mau ke sini, ancer-ancernya apa? Yang paling benar. Ya. Orang luar loh, jangan orang sini loh. Kalau kita perumahannya itu di Villa Gading Harapan. Villa Gading Harapan ini ya, nanti harus di sini ya. Villa Gading Harapan. Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan. Nah, di Babelan ini ada tempat yang memang tempatnya salah satu pahlawan nasional kita, namanya Kiai Haji Nur Ali, itu punya pondok pesantren namanya Pondok Pesantren At-Taqwa. Kita nggak jauh dari situ, Mas. Jadi Kiai Haji Nur Ali memang tokoh di Bekasi, tokoh pahlawan nasional beliau ini. Merknya juga lalu Gampang, mudah. ketik langsung. Oke ya, jadi ini alamatnya, dan kalau mau di googling juga Eskrim 8 pasti sampai sini. Nggak jauh dari Pondok Pesantren At-Taqwa. Oke ya, gitu ya, mantap ya. Betul. Eskrim 8, rasa mantap, harga hemat. Terima kasih semuanya. Salam sih. Terima kasih Mas Ul. Atur Sudah sudah hadir.